Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Prayoga. Saya dengan NIM F1G222053, kelas R001. Untuk nomor absen saya itu nomor 26, dan saya mendapatkan personal assessment untuk nomor 1B. Jadi, mungkin langsung saja. Untuk personal assessment di 1B ini terdapat 3 segmen. Saya akan berbagi layar. Nah, untuk nomor 1B itu terdapat soal. Untuk soalnya itu eh, untuk B itu keterangannya itu 25,35. Untuk D di sini itu 45,35. Untuk A di sini 15,35. Untuk C itu 15,53. Untuk B di sini 25,35, dan untuk C di sini 15,53. Nah, sini saya sudah menuliskannya di dalam bentuk penampang. Jadi untuk soalnya kita menentukan titik berat dan momen inersia pada eh, penampang 1B ini. Yang pertama itu untuk eh, segmen 1 itu panjangnya 56,41, untuk lebarnya 25,35, untuk segmen 2 itu 45,53, dan segmen 3 itu 15,35. Nah, jadi di sini untuk perhitungan titik berat itu dibuat menggunakan tabel. Tujuan tabel di sini untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, di sini ada segmen 1 B. Itu pada segmen 1 nilai B-nya itu 56,41. Dapat dari mana? Nah, ini. Terus 25,35 pada segmen 2. B itu dapat dari sini. 5,35. Terus 56,41 pada segmen 3. Nah, itu didapat dari sini. Oke. Setelah itu H 25,35 itu dari sini. Terus 45,35 itu ini. Dan 15,35 itu ini. Mungkin untuk pencarian, memudahkan pencarian itu ditulis rumusnya pada Excel. Nah, untuk Excelnya sendiri seperti ini. Nah, di sini ada Y. Untuk sumbu X itu bernilai sama. 28,205 itu sama. Dan untuk Y itu didapat dari sini. 33,375 itu dari hasil penambahan. Ini ditambah ini. Terus ditambah yang ini dibagi 2. Baik. Selanjutnya dilakukanlah pencarian A. A di sini itu didapat dari perkalian antara ini. A di sini, ini,
itu didapat dari perkalian antara H dan B. Maka didapatlah hasil sebagai berikut. Nah, setelah didapat hasil, maka jumlahkanlah A tadi. Kita jumlahkan, dapatkan hasil. Nah, dijumlahkanlah A dikali X dan A dikali Y. Dapatlah hasil kembali di sini. Nah, hasil inilah yang nantinya akan dipakai pada rumus titik berat. Nah, rumus titik beratnya yaitu pada sumbu X itu sigma AX dibagi dengan sigma A, yaitu 97180,595 cm bagi 3053,5962 cm. Terus di sini ada pada sumbu Y itu sigma A dikali Y dibagi sigma A. Nah, untuk titik berat di sini didapatlah hasil ini 28,265 45,1 cm. Oke, setelah didapat titik berat dilanjutkan dengan momen inersia. Untuk momen inersia sendiri itu pada segmen itu dibagi dua lagi nih, dengan memasang garis seperti ini pada penampang. Nah, garis inilah yang nantinya menjadi membagi antar segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Nah, untuk rumus momen inersia sendiri itu ada 1/12 kali B kali H pangkat 3, terus segmen Y, momen inersia pada Y itu 1/12 kali B pangkat 3 kali H. Nah, untuk momen inersia terhadap sumbu X itu dapat dari tambah ini. Untuk Y-nya begitu pula untuk Y, itu penjumlahan dari antara kedua ini. Nah, jadi di sini ada clue. Tanda negatif digunakan hanya sebagai kata. Nah, terus di sini kita masuk ke perhitungan. Nah, untuk perhitungan di sini itu untuk segmen 1 itu yang B itu 56,41, segmen 2-nya itu 25,35, dan untuk segmen 3 itu 56,41. Nah, sama seperti sebelumnya, pada tabel sebelumnya ini untuk 56,41 itu dapat dari sini. Untuk yang 25,35 itu diambil dari sini. Ini mewakili di sini ya, untuk segmen 2. Terus yang untuk 56,41 itu diambil dari sini, penjumlahan antara ini. Yakni untuk segmen 3 ini. Nah, terus untuk H itu 25,35, 45,35, dan 15,35. Nah, untuk tabel di sini itu menggunakan perhitungan yang mana perhitungannya sendiri itu dirumuskan pada Excel. Nah, jadi di sini ini merupakan perkalian, yang mana perkalian tersebut dikali 3 dan dibagi 12. Yakni ini dikali B dikali H, terus dikali 3 dan dibagi 12. Menyesuaikan dari rumus.
Nah, untuk A-nya di sini itu masih sama. A di sini didapat dari perkalian antara B dan H. Nah, A itu didapat dari sini. Ini A ini didapat dari sini. Nah, setelah itu untuk ini 28,31 itu didapat dari ini. Nah, yakni penjumlahan antara ketiga ini. Penjumlahan. Nah, setelah dijumlahkan semua, ini dikurang dengan titik berat yang kita tambah tadi. Terus untuk ini, yang ini, itu hasilnya didapat dari eh, ini didapat dari nih A dikali Y ini, A dikali Y ini, terus ini dipangkatkan 2, menyesuaikan dengan rumus yang tadi, yaitu sebagai berikut nih. Nah, jadi rumus yang di sini dipakai untuk menentukan rumus ini. Itu. Jadi eh, mungkin itulah. Oh ya, terus lagi di sini ada momen inersia terhadap sumbu X. Nah, ini dia momen inersianya. Ini dari sini, ini dari sini. Nah, barulah dapat hasilnya nih. Setelah itu eh, untuk perhitungan momen inersia Y itu kurang lebih sama. Hanya saja perbedaannya di sini. Di sini perbedaannya. Nah, perbedaannya di situ. Yang mana ini didapat dari, nah ini P, ini pangkat 3 dikali dengan H, terus dibagi 12. Nah, B, ini di eh, pangkat 3 dikali H, terus dibagi 12. Nih, sesuai dengan rumus. Nah, nih, B pangkat 3 terus kali H, terus dibagi 12. Maka didapatlah ini rumus. Ini menggunakan rumus dari sini. Nah, tuh. Dan didapatlah hasil perhitungan pada momen inersia Y. Nah, ini rumus dari sini. Maka didapatlah hasil perhitungannya yaitu 290,609,12,41 ditambah 0. Hasilnya 670373,999 cm. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.